Sul. Base. 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 That's good. Press. Set. Press. Pass. Press. Two. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf, kelahiran Muria Selatan, RT 4 RW 7, Kembangan, Jakarta Barat. Awal mula berdiri sanggar ini gimana sih, Be? Pertama kali belajar silat dari mana? Awal mula dari kita masuk pencaksilat, memang dari kecil kita memang udah hobi. Dan kelanjutannya itu saya berguru ke Rawabelong. Berguru ke Rawabelong, terus mengembangkan budaya Betawi di Meruya. Awal mulanya ya emang kita terobsesi sama dunia entertain, ibarat kata gimana kita di tempat sendiri jangan jadi penonton, kita bisa menghibur orang begitu. Kalau dari dulu memang udah ada, cuma tersembunyi, nggak seperti kayak sekarang. Udah ibarat kata udah nggak ada yang sembunyi-sembunyi. Memang harus kita tonjolkan, itu budaya Betawi, budaya kita, budaya bangsa yang harus kita tonjolkan. Satu-satunya yang saya kagak pernah lupain, saya kagak dianggap di sanggar itu. Dalam arti ya gue datang ke sanggar nih, ya nggak ditanya, ya kita mau nanya juga bingung, ya kan, kita nggak tahu, ya kan nama-namanya siapa, kita datang sendiri waktu itu. Iya, jadi itu pengalaman yang ibarat kata kita baru awal masuk sanggar yang berkecimpung di Rawabelong itu. Ya guru besar itu, guru yang gua pelajarin di Rawabelong itu, yaitu guru Baba Aman bin Abdul Hamid, ada almarhum beliau. Asal mulanya kita belajar sama murid beliau, terjadi vakum, lalu kita tadinya di Meruya ya, tadinya di daerah kita di sini di Meruya. Lalu kita lari ke Rawabelong. Nah di Rawabelong itu baru ketemu guru besar, yaitu guru Baba Aman. Alirannya Cingkrik, Kong Uming. Salah satu guru besar di Rawabelong itu. Be, silat itu ada aliran apa aja sih? Gimana respon orang tua Babe Yusuf di awal-awal silat dulu? Memang basic kita itu seliwa. Basic kita seliwa yang awal kita pelajarin itu seliwa. Dan yang kita kembangkan itu sampai saat sekarang ini Cingkrik, Kong Uming dari Rawabelong. Dalam arti Cingkrik itu kalau menurut guru saya itu lincah. Dalam arti Cingkrik itu jejingkrakan. Kalau kata orang dulu, lu jejingkrakan aja lu. Nah, jadi tek. Nah, itu memang anjuran dari orang tua saya.
Awal-awal kita dibujuk, lu mau belajar silat nggak? Oh mau, Mbak. Kalau mau ayo ikut gua. Diikut dah ke Muruya sama temennya. Bla 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 bla. Di situ kita dapat 3 bulan, bubar. Nah, kita bingung nih, mau kemana nih, ya kan? Sedangkan kita udah dalam perjalanan. Kita cari informasi, ada ini Roblong, kita susul ke Roblong. Dari sejumlah murid yang ada di Muruya, cuman saya doang yang ikut ke Roblong. Ibarat kata yang sampai ke Roblong, saya tekunin itu pelajaran silat cingkrik, konguming, sampai sekarang saya kembangkan begitu. Fungsi silat menurut Babe apa? Dan gimana menurut Babe silat di zaman sekarang? Bukan bela diri saja, tapi kita bisa bela saudara, kita bisa bela orang lain, kita bisa lindungi lah ibarat kata. Jadi bukan buat kita diri sendiri khususnya, tapi bermanfaat buat banyak orang. Perbedaan silat sama yang lain beda konsep aja. Kayak beksi, kayak apa namanya, kotek, itu perbedaannya ya konsep aja yang beda. Tujuannya ya sama pastinya begitu. Untuk mengembangkan budaya yang ada di Indonesia gitu. Sangat bagus ya dalam arti apa namanya, berpotensi buat anak-anak remaja saat ini, ya kan. Kebanyakan ya kan kalau kita anggap anak-anak itu terlalu banyak apa namanya, memain HP, main gadget, ya kan. Makanya alhamdulillah adanya potensi silat ini, ya anak-anak bisa agak minimalis lah. Boleh diceritain gak sih Be tentang silat cingkrik? Ceritain dong Be soal sanggar silat Babe Yusuf juga. Dalam jurus cingkrik itu ada 12. Dan memang di guru saya itu saya diakuin itu buat dalam 12 jurus itu saya didominasi di jurus ke-6, yaitu jurus saub yang paling bagusnya. Alhamdulillah, padepokan, bukan padepokan ya kalau menurut saya sekarang sanggar, ya sanggar si kembar namanya. Dan murid juga luar biasa, dari kita berdiri dari 2007 sampai sekarang. Nah, ya udah banyak yang jadi guru juga, banyak yang udah ngembangin budaya juga. Sekarang ya tinggal generasi keempat kalau nggak salah menurut saya ini. Kalau ngelatih zaman dulu sama sekarang pastinya beda, tapi jurusnya kagak berubah. Itu. Kalau zaman sekarang teknik sama latihan itu bener-bener keras. Kalau zaman sekarang anak-anak kalau kita kerasin, waduh, bisa repot untuk menjaga anak-anak remaja saat ini. Kalau bisa ya kurangin lah yang namanya gadget, HP, itu menghindari dari itu ya. Menurut saya bagusnya ya terjun ke dunia bela diri, yaitu silat tradisional. Pastinya ada rasa jenuh, pasti ada rasa jenuh, namanya kita belajar. Kok sudah berapa bulan kita latihan, kok ini mulu kita dikasih, kagak pernah naik. Nah itu, di situ kita yang merasa rasa jenuhnya itu ada. Orang kok udah pada jurus kedua, ke jurus ketiga, kok kita masih itu aja, udah 3 bulan masih itu aja. Karena memang guru belum percaya sama kita. Begitu, itu yang saya rasain tuh begitu tuh. Dari 1 jurus 3 bulan, bayangin aja, kagak ngap. Biasa mah sekarang ini baru seminggu juga udah naik jurus. Ya karena kita memang udah dari hati, terserah apa kata guru aja kalau kita mah. Mau dinaikin ya syukur, kagak dinaikin ya ya kita usaha. Apa aja sih kendala belajar silat dan apa aja yang perlu dipersiapkan buat ikut silat?
fisik, mental, ya fisik, latihan dan mental itu memang harus jadi satu. Itu nggak boleh terpisahkan. Kalau mentalnya lemah ya buat ngadepin orang gimana? Ngadepin musuh gimana? Fisik kuat tapi mental lemah, ya ngedon juga nggak bisa. Memang harus duanya harus bersatu, dia nggak boleh terpisahkan. Contohnya kayak di panggung, kalau kita lagi tampil, naik coba down, mental ya. Oke lah dia fisik kuat, bla 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 bla. Tapi kalau udah ngeblank, mental kuat, buyar semua itu. Nggak ada yang bisa kita tangkap. Jangan kata buas jurus, pantun aja bisa hilang. Dari pala udah kita kumpulin nih berapa pantun nih. Gerakan kita udah apalin. Tapi kalau mentalnya ngedon, sejago-jagonya orang, biar kata dia jago juara, suruh naik ke panggung, belum tentu mentalnya kuat. Dia jago di bawah, naik ke panggung belum tentu kuat. Begitu. Jadi mental sama fisik harus bersatu. Ya kita harus benar-benar latihan terus. Latihan mental, latihan fisik, latihan mental. Ya kita di Sanggar ini kita adain ibarat kata 1 lawan 1 fight dan adu argumen, adu pantun, adu cuap-cuap, saling bales gitu. Nanti kita terapkan di lapangan. Semenjak Sanggar ini berdiri, murid Babe udah berapa? Alhamdulillah Pak Sanggar yang gue diriin ini dari tahun 2007 berkembang sampai saat ini kurang lebih murid, waduh gue lupa dah ngitungnya, kagak hitung kali. Soalnya dari 4 penjuru ini dulu memang pada sampai dulu batasnya Sanggar sampai sini, kesana belum. Ya, daerah-daerah apa namanya Kulon tuh belum maksudnya belum berkembang, baru sampai ini dulu. Makanya yang belajar itu dari Kembangan, dari Celedug, dari Tenabang, dari apa namanya Joglo, semuanya pada ya daerah sekitar sini pada belajar kemari. Ya kurang lebih awal-awal itu kita punya murid awal ya 70-an ada itu, 70 murid. Ya lama-lama ya begitu kayak gembang jambu, satu rontok kenapa kena angin bus habis. Ya pastinya berputar. Nah pastinya berputar. Dan cabang juga kita banyak cabang yang kita dirikan dulu. Sampai sekarang tinggal 1 cabang yang ada di Pondok Pinang, masih berjalan sampai saat ini. Prinsip-prinsip apa aja yang diajarin di Sanggar Si Kembar, Be? Ingat nggak pengalaman tanding pertama kali? Ya kita tanamkan ke murid-murid ya satu, ibarat kata taat sama agama, jangan lupa yang namanya sholat, ngaji, ya itu paling dasarnya itu tuh. Dan kedua jangan sombong, apabila kita udah punya jurus, udah punya silat, udah punya mainan, jangan sekali-sekali kita mukul orang, jangan sekali kayak kita pental-pentil di sekolah atau di mana-mana. Kita semakin jurus tinggi atau semakin ilmu tinggi, pakailah ilmu padi, semakin merunduk gitu. Alhamdulillah sampai saat ini belum pernah sih nama kita dapat informasi salah satu murid yang ada aduan-aduan dari orang tua gitu. Yang paling berat kita untuk mengalahkan lawan, dalam arti bisakah gue menang nih dalam pertandingan ini. Nah, itu pada saat penampilan waktu festival di Tamrin City, dimana itu awalnya kita perdana tampil dengan jumlah peserta 22 perguruan atau 22 sanggar yang ada di situ. Nah itu berat bagi saya, bagaimana bisakah Sanggar Si Kembar berkibar bendera paling atas. Tuh alhamdulillah di situ kita berkibar, alhamdulillah juara pertama di Piala DKI.
paling berkesan dah ibarat kata. Perdana saya ikut festival, lalu juara pertama. Itu luar biasa, terkenang sampai sekarang. Nggak bakal bisa kita lupakan itu. Dalam 22 sanggar ya alhamdulillah kita yang ambil pialanya itu. Alhamdulillah potensi baik sampai saat ini. Ketimbang silat-silat dulu ya. Potensi sekarang, anak-anak sekarang sanggar udah menjamur. Di mana gang, di mana kampung, di mana wilayah itu pasti ada sanggar. Pasti ada yang belajar. Udah potensi buat anak-anak sekarang udah cakep, udah bagus. Nggak kayak dulu, nggak boleh anak kecil ngikut. Sekarang anak kecil pada ngikut latihan. Pada guru-guru pada ngajar-ngajar di kampung-kampung. Udah bebas lah ibarat kata sekarang mah. Udah nggak kayak dulu. B, ada metode pengajaran dulu dan sekarang yang beda nggak sih? Berarti ikut silat itu perjuangan banget ya B? Cara pengajaran dulu sama sekarang beda. Kalau dulu pengajarannya memang kita buat bela diri. Ya, buat bela diri dalam arti kalau zaman dulu masih banyak yang namanya perampokan atau begal-begal di jalan ya mungkin saat ini juga mungkin sama cuman lain nama dulu. Kalau dulu memang kita buat ya bela diri lah. Jadi sambutnya itu jalannya itu benar-benar nggak ada main-main. Cekek ya cekek bener, jatuh ya banding bener. Udah salah, depak. Ini ya kalau sekarang kalau kita gituin lah bubar tuh bocah. Iya, nggak bisa kasar. Zaman sekarang kita ngajar nggak bisa kasar. Kita harus lus, harus sabar, yang namanya mendidik tuh. Saya ya kurang lebih ya lama juga dah ngajar begini. Emang ditesnya umur segini. Kesabaran itu nomor 1 kalau jadi seorang guru. Gimana caranya nih anak bisa nantinya gitu. Kalau dulu memang buat bela diri, tapi sekarang enggak. Kita kembangkan budayanya. Budaya Betawinya yang menonjol itu salah satunya dari palang pintu yang orang pada seneng. Palang pintu. Jadi ada jalurnya lah. Lu latihan di sini, bla 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 bla, udah oke. Terjun di palang pintu. Jadi ada penyalurannya. Jadi kalau dulu enggak. Rapi silat, bubar. Gitu. Selesai, jalanin jurus 12 atau 14. Selesai nih latihan, udah lulus, udah habis. Kalau sekarang enggak, alhamdulillah. Kita belajar pantun, kita belajar sambut gulung, kita belajar uji mental, berhadapan, ngomong. Kan nggak sembarangan kalau orang ngomong. Kalau yang nggak biasa sama yang biasa kan beda, kan gitu. Di jurus saya itu, menurut guru besar saya digambarkan di jurus ke-6, jurus saup namanya. Maknanya luar biasa. Itu kalau di jurus 6 itu dalam arti maknanya apabila kita untuk mengeluarkan benda tajam, pengambilannya buat ngambil golok keluar dari sarungnya. Dan itu langsung nebas lawan. Secara nggak kelihatan tuh golok bisa kecabut. Berjuang semuanya berjuang dalam arti silat itu dari awal aja kita udah berjuang waktu, berjuang tenaga, berjuang fisik, ya kan, berjuang mental. Semua itu harus kita perjuangkan kalau dalam silat itu. Nggak ada yang namanya kagak ada berjuang. Perjalanan dari sini kita ke Robolong itu kan termasuk berjuang, ya kan. Kita nggak tahu ada hambatan apa di sana kan begitu. Tujuan Babe mendalami silat ini apa? Apa harapan Babe dengan silat cingkrik ini, Be? Ya sebenarnya sih bukan jalan saya ya, tapi memang udah cita-cita saya. Saya terobsesi dari lenong. Gimana gua bisa ditonton orang? Tuh. Motivasi saya itu begitu. Gimana supaya saya ditonton orang
dan orang bisa ngelihat secara jelas. Tuh, cita-cita saya bukannya perjalanan saya, tapi memang cita-cita saya. Jadi seorang seni budaya buat untuk mengembangkan budaya sendiri. Ya harapan saya sih buat perguruan yang dimanapun berada, ya kan, kita majukan untuk menjenjang karir, jangan di bumi Betawi aja kalau bisa, jangan di tanah Betawi aja kalau bisa di sekolah-sekolah atau bahkan sampai ke luar negeri lah kalau bisa mah. Jangan budaya kita tuh jangan dibawa di sini aja, kalau bisa dibawa ke luar negeri. Ya alhamdulillah, nggak sedikit yang sudah berjuang di luar negeri. Tak, bus, has. Ambil nih. Iya terus puter mari dong, buang. Nah, ke atas sih mari, potong, singkur diambil. Tuh, jangan lari mana. Ambil cingkrik. Nama gue Andri. Gue bergabung dalam Sanggar Si Kembar ini sekitar tahun 2014 kurang lebih. Awal mula gue bergabung ke sini karena gue diajak sama temen dan gue tertarik dan gue menekuninya pun ibaratnya ya sampai sekarang ini ibaratnya. Kenapa Bang Andri memilih Sanggar Si Kembar buat belajar silat? Dan gimana sih sosok Babe Yusuf sebagai guru? Gue memilih Padepokan Sanggar Si Kembar ini ya karena gue cinta akan budaya gue, budaya Betawi gue yang melestarikan. Budaya Betawi itu sih banyak sih sebenarnya ya, kayak ada cingkrik, beksi, kotek. Cuman awal mula gue kenal cingkrik ini gue pun langsung tertarik. Jadi seni budaya Betawi yang bisa gue kembangkan, yang bisa gue lestarikan ya salah satunya cingkrik ini. Sosok Bang Usup ini pimpinan gue, gurunya yang tegas, humble, disiplin. Soal waktu, soal pengajaran beliau sangat disiplin. Dan satu lagi dia humble. Orangnya ajer kalau kata orang Betawi mah. Filosofi atau ajaran dari beliau ini yang sangat berkesan itu adalah tentang kedisiplinan, tentang tekad, tentang ibaratnya motivasi yang sangat kuat. Jadi beliau mengajarkan gue ini jurus atau silat itu bukan buat semena-mena, buat jago-jagoan, buat gaya-gayaan, bukan. Diutamakan buat bela diri di saat-saat kita lagi sedang butuh, ibaratnya lagi butuh-butuh yang orang lagi butuh pertolongan. Jadi bukan buat kita buat jago-jagoan. Menurut Bang Andri, apa hal unik yang ada di Sanggar Si Kembar? Hal unik dan sangat berkesan di gue di Sanggar Si Kembar ini, waktu gue pernah bawain budaya gue ke kota orang, yaitu Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Gue bawa budaya gue ke sana, memperkenalkan di sana dengan cara teknik yang ada gue kembangkan saat ini. Gue perkenalkan di daerah Pangkal Pinang di kota orang, dan mereka pun sangat tertarik dengan ibaratnya ya kesenian budaya kayak palang pintu, terus pencak silatnya, pantunnya. Mereka sangat tertarik. Jadi gue bisa memperkenalkan budaya gue ke kota orang. Itu yang salah satu berkesan menurut gue waktu gue di Sanggar Si Kembar ini. Ajaran dari guru gue, Bang Usup ini, jadilah kayak sistem padi, ilmu padi. Jadi semakin lo tinggi, bukan semakin lo menenggak, justru malah semakin membawa. Seakan-akan lo tuh nggak, orang berpikir ya lo bukan siapa-siapa, lo bukan apa-apa, tapi orang melihatnya dari luarnya aja. Sementara ilmu yang kita punya mungkin lebih jauh dari yang orang ngeremehkan kita. Itu sih yang berkesan, ibaratnya pesan dan kesan dari guru gue, Bang Yusuf.
Wes.